Di awal film, kita melihat sepasang suami istri bernama Diana dan David sedang bercanda gurau lalu melakukan pengecoran. Waduh, baru juga mulai. David ini seorang arsitek yang tidak begitu sukses dan hidup seadanya. Tapi Diana menerima David apa adanya sejak masa SMA. Singkat cerita, si David pun membeli rumah dengan rencana untuk dijual kembali setelah dibangun ulang. Namun, pinjaman dari bank tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan rumahnya. Bangunan terbengkalai, penjualan pun tidak ada. David pun menunggak angsuran di bank. Setelah beberapa bulan menunggak, David dan Diana mendapatkan surat bahwa rumahnya yang mereka sedang bangun akan segera disita oleh bank. Karena hal itu, David mendatangi ayahnya dan mendapatkan pinjaman uang sejumlah $5.000. Namun uang itu tidak cukup, sedangkan dia harus membayar $50.000. Si David pun mengajak si Diana ke Las Vegas untuk menggandakan uang $5.000-nya dengan cara berjudi. Di Las Vegas, tanpa sengaja, si Diana bertemu dengan pria kaya raya bernama John Steele the House. John sangat tertarik pada Diana. Dia sempat menawarkan untuk membelikan Diana baju, namun Diana menolaknya. Kembali ke si David yang sedang berjudi. Saat ini dia masih beruntung. Uangnya yang awalnya $5.000 sekarang menjadi $9.000. Di meja lain ternyata si John bermain di sana, namun dengan taruhan jauh yang lebih besar. Orang kaya. Singkat cerita, malam itu si John berhasil mendapatkan $25.000. David dan Diana merasa sangat senang. Lalu di malam bahagia itu mereka merayakan dengan pengecoran. Wow. Besok harinya mereka lanjut untuk berjudi karena mereka membutuhkan $25.000 lagi untuk melunasi hutang di bank. Namun mereka tak seberuntung kemarin, malah menghabiskan uang yang mereka miliki. Karena sedih dan tak tahu harus bagaimana lagi, saat akan mereka pulang, melihat meja judi dengan taruhan yang sampai jutaan dolar. John salah satu pemain di meja itu. John tidak sengaja melihat Diana bersama David, meminta izin kepada si David untuk mengajak Diana duduk di sampingnya. John beralasan, ia lakukan agar mendapat keberuntungan. Lalu si David pun mengizinkan si Diana. Karena tidak beruntung di permainan kartu, si John meminta Diana untuk memainkan permainan dadu dengan taruhan $1 juta. Ternyata keberuntungannya Diana membawa si John memenangkan taruhan itu. Lalu si John menyewakan kamar hotel yang mewah sebagai ucapan terima kasih kepada Diana dan David. John juga membelikan gaun seharga $5.000 yang sempat diinginkan Diana yang tak mampu dibelinya. Pada malam harinya, Diana dan David diundang ke pesta yang diadakan oleh si John. Di sana mereka minum, makan, dan main biliar. Tanpa diduga, di tengah permainan, si John menawarkan $1 juta jika Diana diizinkan menemani si John satu malam saja. Namun, David dan Diana menolak tawaran itu. Sepulang dari pesta, Diana dan David tidak bisa tidur karena terus memikirkan tawaran yang diberikan oleh si John. $1 juta itu setara 14 miliar ya. Hutang si John ke bapaknya $5.000, bisa lunas. Hutang ke bank $50.000 lunas. Si David juga bisa mendirikan perusahaan cilok, lalu mengendalikan peredaran cilok di dunia. Wow. Singkat cerita, David merelakan Diana dan Diana melakukan hal ini demi David. Tapi tak lama kemudian si David berubah pikiran, lalu kembali ke kamar John untuk mengurungkan kesepakatan itu. David dan saya tidak kuat jika membayangkan istrinya dicolok pria lain. David juga menyesal telah menjual istrinya layaknya pelacur. Namun saat sudah di kamar John, ternyata John dan Diana sudah tidak ada di sana. David terus mencari Diana. Ternyata John membawa Diana menggunakan helikopter. John membawa Diana ke kapal pesiar mewah. Singkat cerita, John di sana menyicipi tubuh Diana. Sesuai perjanjian, keesokan harinya Diana dikembalikan kepada David. Mereka berdua menangisi dan tidak ada kata yang terucap.
Lalu mereka berdua berciuman. Kemudian David dan Diana pulang dari Las Vegas dan segera ingin melunasi hutang-hutangnya. Ketika ingin menebus tanah dan rumahnya itu telah disita dan dibeli oleh orang lain. Lalu Diana mencari tahu siapa yang membeli tanah itu untuk membelinya kembali. Namun ternyata pembeli itu adalah si John Steele the House. Diana berusaha menemui si John untuk meminta si John menjual kembali tanah dan rumahnya. John menyetujui permintaan Diana, namun John ingin menjual seharga $2 juta, harga yang tidak wajar. Pastinya Diana dan David tidak mampu untuk membelinya kembali. Kebersamaan Diana dan David mulai mengalami keretakan. David tidak bisa melupakan apa yang telah Diana dan John lakukan malam itu. Malah mereka bertengkar karena David menuduh Diana masih menelpon John, padahal Diana hanya menelpon ibunya. David cemburu buta dan menuduh Diana benar-benar tertarik pada John. Mereka berdua terus bertengkar hampir setiap hari karena David terus mengungkit peristiwa di mana Diana digenjot oleh si John. Singkat cerita, mereka tidak tinggal serumah selama beberapa minggu. Diana memutuskan bekerja sebagai marketing penjual rumah karena dia tak mau menggunakan uang $1 juta dari si John. Ternyata John terus mengejar Diana. Ia datang ke tempat kerja Diana sebagai klien yang sedang ingin membeli rumah. Karena Diana tidak ingin dipecat oleh bosnya, dengan berat hati menemani si John melihat-lihat rumah. Karena tak benar-benar ingin membeli rumah, si John menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan hati Diana. Kembali ke si David. Dia menyewa rumah untuk ditinggali. Dan dalam kesendiriannya, dia mulai merindukan Diana. Scene kemudian berpindah ke Diana, sedang mengajar kelas bahasa kepada para imigran. Diana mengambil kerjaan tambahan supaya ia tetap sibuk, tidak larut dalam kesedihannya. Si Diana yang sedang asik mengajar, tiba-tiba saja John mendatanginya di kelas itu. John bahkan ikut dan duduk sebagai murid di kelas Diana. Karena Diana jadi tidak fokus, dia akhirnya menyelesaikan kelasnya, lalu berbicara dengan John. John terus mepet Diana, hingga akhirnya Diana membuka hatinya untuk si John. Dalam kesendiriannya, David semakin merindukan Diana. Namun pada suatu malam, David menemukan Diana hendak makan malam bersama John. Karena dalam keadaan mabuk dan tak kuasa melihat itu, David pingsan. Lalu diantar pulang oleh anak buahnya si John. Kemudian David mencoba bangkit dari keterpurukannya. Dia bekerja menjadi seorang guru di sebuah kelas arsitektur. Meski bayarannya tak seberapa, David tetap bersyukur karena bisa bekerja dan menyukai pekerjaannya. Setelah mengajar, David didatangi temannya yang membawa surat gugatan cerai dari istrinya. Scene berpindah ke Diana dan John yang sedang mendatangi acara pelelangan. John membuat penawaran tertinggi pada sebuah lukisan. John menawar lukisan itu seharga $50.000. Saat penawaran lukisan itu hendak ditutup, tiba-tiba seorang pria menawar lukisan itu dengan harga $1 juta. $1 million. Dan ternyata orang itu adalah David. David tidak benar-benar ingin membeli lukisan itu. David hanya ingin mengembalikan uang $1 juta yang pernah ia dapat dari si John. Lalu David meminta waktu pada John untuk berbicara dengan Diana. Di sini David menandatangani surat gugatan cerai dari Diana. Dan sejak saat itu mereka berdua resmi bercerai. Kemudian scene berpindah ke Diana dan John yang sedang berada di dalam mobil. Dalam kesempatan ini John mengatakan bahwa Diana adalah perempuan terbaik yang pernah dia beli. Mendengar itu, Diana seketika benci pada John karena dia merasa ia hanya sebuah koleksi bagi John. Diana lalu mencium John dan mengucapkan selamat tinggal. Saat Diana sudah pergi, si asisten bingung akan sikap bosnya karena sebenarnya John tidak pernah terlihat hubungan apapun dengan perempuan selain Diana. John kemudian menjelaskan alasannya melepas Diana.
John merasa bahwa Diana tidak akan pernah dapat ia miliki seutuhnya. Karena cara memandang Diana kepada David, John menyimpulkan cinta sejati Diana adalah David. Kemudian Diana pergi ke tempat di mana dulu David melamar dirinya. Dan benar saja, di sana sudah ada David. Kemudian mereka berdua saling mengoreksi diri dan saling memaafkan. Lalu film pun tamat. Gimana mengerti? Jika ada yang tidak dimengerti, kita diskusi di kolom komentar.